Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Desain Interior Perpustakaan Terhadap Psikologis Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dewi Anggraini dan Ibu Yeni Hayati yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal ini dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dengan NIM 18234018 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Mahasiswa sering sekali mengalami stres dalam menjalani perkuliahannya dan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Stres adalah suatu kondisi adanya tekanan fisik dan psikis akibat adanya tuntutan dalam diri dan lingkungan. Seorang mahasiswa tentu tidak luput dari tugas-tugasnya yang banyak dari berbagai mata kuliah yang mereka ambil. Sebagian mahasiswa akan memilih untuk datang ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugasnya maupun untuk sekedar membaca buku dan mencari sumber referensi. Di dalam desain interior perpustakaan, rancangan gedung, tata letak ruang, furnitur, serta warna berperan penting dalam psikologis perpustakanya, terutama bagi perpustakaan di perguruan tinggi. Jika perpustakaan tersebut dirancang dengan bagus dan menarik, maka mahasiswa akan merasa senang, nyaman, dan bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Begitupun sebaliknya, jika rancangan perpustakaan tidak menarik, baik di luar maupun di dalam gedungnya, maka akan membuat mahasiswa merasa bosan, jenuh, dan tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga tidak tertarik untuk datang ke perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu untuk mengetahui peran desain interior perpustakaan terhadap psikologis mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan untuk mengetahui desain interior yang ideal untuk sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat menjadi salah satu masukan untuk perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk mengetahui peran desain interior perpustakaan terhadap psikologis mahasiswa dan membangun perpustakaan yang ideal bagi mahasiswanya. Yang kedua, dapat menjadi acuan bagi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang peran desain interior perpustakaan terhadap psikologis mahasiswa dan desain interior yang ideal bagi sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah dapat menambah wawasan penulis tentang desain interior perpustakaan dan psikologis mahasiswa. Selanjutnya adalah batasan istilah. Supaya tidak terjadi adanya perbedaan istilah, maka perlu adanya penjelasan istilah dalam penelitian ini. Batasan istilah ini diambil dari penelitian para ahli terdahulu. Batasan istilah yang perlu dijelaskan yaitu yang pertama adalah psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa, roh, daya hidup, dan kata logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah perpustakaan didefinisikan sebagai institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk memenuhi kebutuhan atau fungsi-fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dan yang ketiga adalah desain interior merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam rancangan suatu bangunan, khususnya dalam hal ini adalah pembangunan perpustakaan. Dan yang keempat adalah mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang kajian teori. Nah, landasan teori di sini yang saya pakai ada 4. Yang pertama adalah desain interior perpustakaan, yang kedua psikologi, yang ketiga pemustaka, dan yang keempat adalah layanan perpustakaan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama penelitian Masuf Rifaudin dan Arvin Nurmahalida tahun 2018 yang berjudul Konsep Desain Interior Perpustakaan untuk Menarik Minat Kunjung Pemustaka. Yang kedua adalah penelitian Majidah, Dian Hasfera, dan M. Fadil
tahun 2019 yang berjudul Penggunaan Warna dalam Desain Interior Perpustakaan Terhadap Psikologis Pemustaka. Dan yang ketiga adalah penelitian Resti Noviani, Agus Rusmana, dan Saleha Rodiah tahun 2014 yang berjudul Peranan Desain Interior Perpustakaan dalam Menumbuhkan Minat pada Ruang Perpustakaan. Dan yang keempat adalah penelitian dari Sri Wahyuni Panjaitan tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Desain Interior Perpustakaan terhadap Kenyamanan Pengguna di Perpustakaan Universitas Potensi Utama. Dan inilah kerangka konseptual dari penelitian saya. Desain interior perpustakaan terdiri atas desain gedung, furnitur, warna, pencahayaan, dan sirkulasi udara. Dan nantinya desain interior perpustakaan ini akan mempengaruhi ke psikologis pemustakanya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan tujuan memahami objek yang diteliti secara mendalam. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia. Bila mana memungkinkan dan dianggap tepat, deskripsi semacam ini dilakukan secara kualitatif karena penelitian ini menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang dialami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selanjutnya adalah latar, entry, dan kehadiran peneliti. Latar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berusaha memaparkan atau menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi penelitian, yaitu di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan secara utuh dan menyeluruh tentang peran desain interior perpustakaan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selanjutnya adalah entry. Entry adalah satu cara atau langkah peneliti untuk bisa masuk ke dalam penelitian. Peneliti melakukan kontak dengan narasumber melalui daring dengan cara menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, lalu melakukan wawancara berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif yang berperan sebagai pengelola penelitian kualitatif. Peneliti harus terjun sendiri untuk berpartisipasi dengan mendatangi subjek dan meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang diperlukan di mana subjek itu berada, yaitu di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Lalu adapun informan. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Dan instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang pertama tentunya adalah peneliti, yang kedua adalah interview guide atau pedoman wawancara, yang ketiga adalah notebook atau buku catatan, dan yang keempat adalah perangkat penunjang seperti kamera dan gadget. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik pengabsahan data. Ini dilakukan dengan 3 uji. Yang pertama adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Yang kedua adalah uji transferability atau validitas eksternal. Ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan
maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah uji dependability atau reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau merefleksikan proses penelitian tersebut. Dalam hal ini, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang terakhir adalah teknik penganalisisan data. Proses pengolahan dan analisis data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini dimulai dari alur sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pengalihan data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi ini dilakukan dengan cara merangkum data yang diperoleh, memilih bagian-bagian yang pokok, fokus pada bagian yang penting, disederhanakan, dan dipisahkan. Yang kedua adalah data display. Alur ini merupakan pengumpulan informasi yang tersusun dan bersifat memperoleh pendeskripsian kesimpulan serta pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari proses reduksi dibuat dalam bentuk laporan. Setelah itu, laporan tersebut dijadikan dalam bentuk teks naratif untuk data observasi. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi di mana seluruh data yang telah melalui kedua tahap sebelumnya disimpulkan atau diverifikasi secara menyeluruh dan dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga Ibu dan teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.